Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kita lanjutkan part berikutnya tentang sesuatu yang najis. Sebelumnya kita pernah membahas tentang air yang mutanajis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i. Najis-najis yang dima'fu, yang dimaafkan fil ma'i, di dalam air. Yu'fa fil ma'i wal ma'i'i anin najasati allati la yudrikuha torfu. Di dalam air atau di dalam cairan ada najis-najis yang kemudian dimaafkan ketika najis tersebut tidak dapat dilihat. Al-basarul mu'tadalu, seperti mata. Kemudian wal maitati allati la damalaha sailun, dan hewan yang mati atau bangkai yang mati tetapi bangkai tersebut darahnya tidak mengalir. Wahia allati idza syuqqa minha adun lam yasil damuha. Maksudnya, ketika dipotong bagian anggota tubuhnya, darahnya tidak mengalir, darahnya tidak keluar. Seperti apa? Kadzubabi, kayak lalat. Bagaimana kemudian najis yang dima'fu tersebut? Maka ada syaratnya, yaitu bisyarataini, dengan dua syarat. Alla yakuna bifi'lihi. Syarat pertama, bahwa jatuhnya najis tersebut, jatuhnya hewan atau bangkai hewan tersebut di dalam tempat atau di dalam air atau di dalam cairan itu bukan karena sengaja dilakukan oleh manusia. Contoh, ada nyamuk ditepuk, kemudian nyamuknya mati dan kita lemparin ke gelas kita yang ada kopinya. Kalau itu dilakukan, maka itu menjadi air kopi yang mutanajis. Berbeda jika nyamuknya atau lalernya jatuh sendiri ke dalam kopi, itu tidak jadi mutanajis airnya. Ingat ya, kita bedakan bahwa yang pertama kasusnya kenapa bisa jadi mutanajis, karena lalernya kita tepuk, kita matiin, kemudian kita lemparin ke gelas yang ada kopinya. Tapi kasus yang kedua contohnya adalah lalernya jatuh sendiri ke gelasnya. Jadi yang pertama hukumnya mutanajis, yang kedua air kopinya hukumnya najis ma'fu. Jadi masih tetap boleh diminum air kopinya. Kemudian wa alla tughayyiru ma waqa'at fihi. Najis atau bangkai yang jatuh tersebut itu tidak merubah air tersebut. Contoh, ada laler jatuh ke dalam gelas kita yang berisi kopi atau teh. Tapi karena laler tersebut jatuhnya itu banyak, maka airnya berubah menjadi bau. Nah, air yang sudah berubah menjadi bau tersebut itu sudah tidak lagi dikatakan najis yang ma'fu, karena sudah adanya perubahan. Maka air tersebut sudah tidak bisa lagi kita konsumsi karena hukumnya bukan ma'fu. Baik, kita lanjutkan. Turuku tathhiril ma'in najisi. Jalan-jalan menyucikan air yang terkena najis. Yakunu tathhiruhu bithalati turukin. Air yang najis tersebut bisa suci dengan dengan tiga cara. Pertama, ayat huro binafsihi. Air tersebut bisa suci dengan sendirinya. Contoh, yazulat taghayyuru bitulil mukti. Perubahannya hilang dengan sendirinya karena terlalu lama didiamkan. Wadaka idza kana qullataini fa aktsara. Akan tetapi hal yang demikian hanya bisa terjadi pada air yang lebih dari 2 kullah. Contohnya begini maksudnya. Ada kolam besar, airnya lebih dari 2 kullah. Kemudian kejatuhan kotoran ayam
air tersebut berubah menjadi bau kotoran ayam. Kemudian air tersebut didiamkan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ternyata pas kita cium lagi, bau kotoran ayamnya sudah hilang. Maka air tersebut sekalipun sebelumnya terkena najis berubah baunya, maka karena sudah hilang baunya karena kita diamkan selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, maka air itu yathuro binafsihi. Air itu suci dengan dirinya, yaitu karena didiamkan terlalu lama. Paham ya? Yang kedua, ayathuro bi idhafatil ma'i alaihi wa yakuna ba'da dzalika kullataini fa aktsaru wa hadza ma yusamma bil mukatharati. Cara yang kedua adalah ditambahkan air ke dalamnya, dan setelah ditambahkan menjadi lebih dari 2 kulah. Ini dinamakan al-mukatharah, ditambahin, dibanyakin. Walayat huru bi idhofati najisin alaihi kabaulin. Berikutnya, air yang najis. Contoh, ada air 1 ember terkena air kencing manusia. Karena air 1 ember tersebut kurang dari 2 kula dan terkena kencing manusia, maka air yang di ember tersebut hukumnya mutanajis. Bagaimana caranya supaya air 1 ember tersebut bisa menjadi suci kembali, bisa menjadi mensucikan kembali? Maka caranya adalah kita tambahkan volumenya. Ya, jadi airnya kita tambahkan atau kita pindahkan ke dalam kolam yang besar, kemudian kita tambahkan air lagi, air yang banyak terus sampai air tersebut melebihi dari 2 kullah. Ya, sampai air tersebut melebihi dari 2 kullah. Padahal pas seember tadi itu kecipratan doang, airnya nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya. Tapi kan awalnya air tersebut kurang dari 2 kula, yaitu 1 ember doang. Jadi sekalipun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, air tersebut tetap mutanajis. Makanya caranya ditambahkanlah air tersebut menjadi lebih dari 2 kulah. Nah, setelah sudah 2 kulah lebih, maka air tersebut hukumnya sudah menjadi air suci mensucikan. Akan tetapi tidak boleh ditambahkannya dengan air yang najis. Contoh, ada air 1 ember terkena cipratan air kencing manusia, kemudian ditambahkannya dengan air kencing lagi. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang terakhir, ayat huro binuqsonil ma'i bisyarti Allah yang kusol baqi an kullataini. Yang terakhir, air yang najis bisa suci dengan cara dikurangi volume airnya, dikurangi debit airnya. Dengan syarat air sisanya tidak kurang dari 2 kulah. Contoh, ada kolam lebih dari 2 kulah. Kemudian kejatuhan bangkai tikus. Maka air yang 2 kulah tersebut kejatuhan bangkai tikus, bau airnya berubah menjadi bau bangkai. Maka air tersebut hukumnya menjadi najis. Lantas gimana caranya untuk menghilangkannya? Bisa dengan cara yang ketiga, yaitu airnya kita kuras dulu. Nah, setelah dikuras, air sisanya itu masih lebih dari 2 kulah dan baunya hilang. Maka air yang lebih dari 2 kulah tersebut sudah sisaan dari kita kuras tadi dan hilang bau bangkai tikusnya, air tersebut hukumnya menjadi suci mensucikan. Sebelumnya karena airnya bau, walaupun lebih dari 2 kula terkena jatuhan bangkai tikus, airnya mutanajis. Kita kurangin airnya sampai kemudian sisanya itu lebih dari 2 kula, baunya hilang, maka air itu suci mensucikan. Terima kasih bro, kita lanjutkan di part berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.